tersangka, terus Pak Bobi dari Humas Polda, dan seluruh rekan-rekan media yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Pada kesempatan ini kami akan rilis sekaligus sesuai dengan pasal 92, 91 sampai 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 terkait dengan narkotika, bahwa pada saat selesai dilaksanakan hasil lab dari uji laboratorium forensik terhadap narkoba ini, kalau sudah dikeluarkan, maka dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti. Maka pada kesempatan ini kami mengundang dari Pak, karena dalam aturannya yang hadir itu PH dari Kajari, kalau dari BNN harusnya ada BNN, tapi karena tidak ada, dari BP POM harusnya, tapi karena di sini juga perwakilan tidak ada, akhirnya kami yang ada terus ditambah dengan perwakilan dari pengawas internal, yaitu dari Luasda. Karena rekan-rekan dari Propam masih kegiatan, maka pengawas internal yang hadir dari Luasda. Baik rekan-rekan, jadi saya akan menyampaikan uraian singkat dari kronologis penangkapan saudara HI. Jadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2026 sekiranya pukul 18.20, anggota narkoba Polda Papua Tengah mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Futsal Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah. Kemudian sekitar pukul 20.00 anggota melakukan mapping tempat di sekitar Jalan Futsal. Setelah itu anggota narkoba dari Polda Papua ini melihat gerak-gerik yang dicurigai, dan sesuai dengan modus operandi yang akan dilakukan, dari situ anggota melakukan pengamanan terhadap saudara HI. Dari hasil itu didapatlah barang bukti. Pada saat penangkapan awal itu ada 2 barang bukti yang didapat pada saudara HI. Setelah itu dilakukan pengembangan sampai di kos-kosan saudara HI, dan ditemukan 50 butir sabu yang dari hasil timbangan itu masing-masing 1 gram, itu dalam tas Eiger dengan ada botol Astor. Itu jadi masing-masing. Setelah itu dilakukan penggeledahan, ditemukan 102 tambahan dari narkotika itu. Setelah itu dilakukan timbangan, kurang lebih berat total dari sabu yang diamankan adalah 104 gram. Jadi saudara HI ini sehari-hari berprofesi sebagai tenaga pekerja lepas, ya, tidak punya pekerjaan tetap. Tapi saudara HI ini adalah residivis, di mana pada tahun 2017 pernah ditangkap dan menjalani hukuman 8 tahun. Ya, baru bebas sekitar 3 tahun dan kembali melaksanakan lagi profesi ini. Ya, melaksanakan lagi kegiatan ini. Sehingga dengan jumlah yang cukup banyak menurut kami. Dan pada kesempatan ini nanti kami akan melakukan pemusnahan yang disaksikan oleh Pak Kasipindum, PH, dari pengawas internal, dari Polda Papua Tengah, nanti disaksikan oleh rekan-rekan dari media. Mungkin itu
ada yang mau ditanyakan sama rekan-rekan? Izin benar, waktu penangkapan ada melakukan perlawanan tidak? Saudara HI ini termasuk, ya mungkin karena beliau ini cacat ya, jadi kakinya itu kalau jalan itu agak pincang, jadi mungkin itu juga makanya kooperatif lah, sangat kooperatif, mau menunjukkan apalagi namanya barang-barang sisanya yang disimpan di kos-kosan saudara HI itu. Izin kemudian kira-kira Bahwa barang ini yang bersangkutan dapat dari Pulau Madura. Ya, dari Pulau Madura, saudara HI ini tidak pernah ketemu orangnya, hanya berkomunikasi lewat handphone. Hanya berkomunikasi lewat handphone. Kita masih selidiki apakah ini memang betul-betul dikirimnya dari sana atau barang itu dari tempat lain, dan proses pengiriman barang itu dari luar Timika itu seperti apa kita masih, karena saudara HI ini terima pun itu sudah dalam bentuk ya istilahnya diranjau, jadi tidak ketemu siapa-siapa, nanti ketemu, jadi orang itu hanya mengarahkan nanti ketemunya di mana, ambilnya di mana itu. Jadi tidak pernah ketemu sama siapapun. Ya. Baik, kemudian tersangka sendiri dikenakan pasal berapa? Dengan pasal 609 ayat 2, ini sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Jadi ancaman hukumannya ini di atas 20 tahun, maksimal 20 tahun. Karena tadi saudara-saudara ya rekan-rekan dengar sendiri bahwa ya BB dari saudara HI ini sendiri itu cukup besar, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian bisa diperjelas tadi alamatnya tadi hanya Jalan Futsal Mimika Baru. Mungkin ada kelurahannya kah seperti apa? Jadi kalau Jalan Futsal ke Kecamatan Mimika Baru, Opo Tengah. Pak Sur itu di jalan mana? Kalau perjelasnya di bagian mana? Futsal Lama. Nah, saya juga Kecamatan dengan kabupatennya langsung minta yang bagaimana lagi? Saya juga kalau Timika, saya belum bisa menjelaskan ini. Pada saat mengamankan itu di Jalan Futsal Lama, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. kemudian izin Tersangka ini dia disuruh sama orang yang katanya di luar dari wilayah Timika itu, kamu pergi taruh barang ini di sini. Setelah itu dia foto, dari foto itu dikasih tanda panah, kirim ke sana. Nanti orang di sana yang dia komunikasi lagi sama siapa. Dan ya tersangka ini diupah 1 gramnya 50.000. 50.000. Ya 1 gramnya kalau sekali ranjau ya, sekali tempel, sistemnya kan tempel dia. Sekali tempel itu bayarannya 50.000. Oh, artinya ini sebagai kurir. Ya? Kurir. Oke. siap. Oke, cukup Ada lagi? Cukup lagi. Cukup. Pas. Terima kasih. Panas. Ya, kita juga masih kos di sini. Satu mungkin terakhir di bawah terkait dengan Oh iya. Jadi imbauan saya begini, narkoba itu tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pendidikan. Edukasi yang harus dilakukan adalah memulai dari keluarga sendiri. Ya. Jangan banyak yang kita amankan orang itu, biasanya pengalaman saya itu, itu anak saya baik-baik. Ya, secara kasat mata baik-baik. Ya, itu. Jadi harus kita jaga saudara-saudara kita jaga anak-anak kita agar bisa tidak terkontaminasi dengan
penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Ada lagi? Siap. Cukup. Cukup. Dan hasilnya positif. Dan ini masih segel yang dilakukan oleh Lapor Polda Papua. Saya buka ya. Terdekat. Dia susah lihat menyaksikan. Yang penting beliau lihat ini. Kemarin kan Iya. kemarin kan 104 gram. Sekarang sisa ini karena sisanya dipakai diambil untuk ngelek uji ya. Tidak dengan sidang. Sekali. Sabu kayak gula. Saya ngomong jangan ditulis tapi ya. Ya. Siap. Jangan ditulis. Ya, ini 1 gram kalau di Timika itu 1.800.000 di Timika. Berarti ini harganya 180 juta. Namanya. Wah. Padahal sedikit saja tuh. Hal sedikit saja. Oke. Siap. 180 juta hilang. Iya. Sekarang 80 juta hilang. Sio. Sio. Jualan. Saya tuang ya. Saya biasanya buat jus. Ini disuruh buat ini. Kerja apa? Tekan kan? Siap. Sekali lagi. Siram buka. Siram di kopi ini. Ada tuh siram di mana? Di luar bulan, uang di luar. Oh. Saya boleh kantong. Dia dikali nanti kan itu pusing.